selamat datang kembali di ibadah online GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, yang terbebas dari segala gangguan, agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain, dan mari nikmati hadirat Tuhan. Ibadah online tidak menghalangi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau bisa juga dengan melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar kita datang dengan pengucapan syukur. Biar kita datang membawa korban kita. Amin. Pagi hari ini, apapun keadaan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mulai, saya rindu setiap kita Bapak Ibu, saudara boleh pejamkan mata, saudara boleh mengingat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini, saya mau setiap kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tapi saudara berterima kasih dengan saudara mendeklarasikannya. Pagi hari ini saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang kau pelihara. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat dan kuat. Saudara bisa melakukannya? Pagi hari ini, mari bangkitkan imanmu, mari mengucap syukur, mari lakukan, mari berdeklarasi pagi hari ini, berterima kasih atas apa yang Tuhan perbuat. Saudara siap? Mari saudara ingat, setiap kebaikan Tuhan, hitung berkat Tuhan satu persatu. Pada hitungan ketiga, sama-sama kita mau mendeklarasikan, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bangkitkan rohmu pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan. Dan biar siap jemaat Tuhan yang siap memuji Dia. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Paling meriah buat Raja. Haleluya. 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 Amin. Yang diberkati Tuhan boleh kepalakan tangannya dan katakan amin. Amin. Mari katakan kepada kanan kiri, aku diberkati, engkau pun diberkati. Aku diberkati, engkau Yes. pun diberkati. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Yang Dia sanggup melimpahkan. Berikan tangan. Bapa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk sekali lagi pada sama-sama namanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Pagi hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak yang kita yang diberkati? Bolehkah kita mengangkat kedua belah tangan?
nyanyikan sama-sama lambai. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk diberkati. Tunjuk kanan kiri. Aku diberkati. Kau diberkati. Kau diberkati karena sempurna anugerah. Sekali lagi sama-sama aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasihnya nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari terus menyanyikan kebaikan kasihnya bagi setiap kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, yang terbaik.
cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Biar ini jadi pengakuan setiap kita pagi hari ini. Katakan, kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Katakan, kasih Tuhan cukup, kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang. Sekali lagi katakan, disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar sungguh setiap kami hidup dalam kesadaran bahwa kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Ini saatnya untuk kita memberikan persembahan. Amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita buka satu ayat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, saya bacakan untuk saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ya, tadi di awal pujian dikatakan yang diberkati boleh lambaikan tangan. Semua lambaikan tangan. Kita semua pasti diberkati. Amin. Tapi di sini katakan bahwa adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Oh kalau gitu berarti kita nggak bisa menerima dong. Ya, bukan berarti kita tidak bisa menerima, nggak boleh menerima, tapi di sini dikatakan bahwa ada level bahagia yang berbeda ketika kita memberi dan menerima. Ketika diberi, mungkin diberi hadiah yang berulang tahun, diberi bonus, diberi hal-hal yang kejutan, satu kejutan, surprise, pasti semua kita bersuka cita. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa lebih bersuka cita lagi kalau kita memberi. Saya beberapa waktu lalu sempat menonton sedikit cuplikan, ada sosial eksperimen di Facebook, suka ada video-video gitu. Sosial eksperimennya orang luar ceritanya. Di Amerika sana ada tunawisma yang nggak punya rumah, istilahnya kalau di sini gembel gitu ya. Mereka minta-minta dan satu orang ini yang jadi konten kreatornya, dia mau coba menjadi seorang yang sedang kelaparan. Ketika dia lihat ada tunawisma, ada gembel yang lagi dapat, jadi sengaja si gembel itu dikasih pizza. Satu pizza yang kalau di sana tuh pizzanya nggak cuma segede gini ya, gede banget itu satu kardusnya, satu itunya bisa segede meja ini kali. Nah ketika dikasih pizza dia makan, terus ada orang yang pura-pura sedang lapar, dia cari dulu orang yang mampu. Dia datang ke restoran, ada orang yang mampu, mungkin di sini kayak McD lah ya. Saya lagi lapar, boleh nggak saya minta kentangnya aja? Tapi apa yang terjadi, orang itu ngusir, pergi. Orang lagi enak-enak makan diganggu gitu ya. Akhirnya si orang itu pergi dan dia coba ke gembel yang tadi yang dikasih pizza. Ketika dia ngomong, duduk sini, si gembelnya ngomong, ayo ambil. Dianya akhirnya diambilin satu slice dan makan bareng-bareng sambil diajak ngobrol. Di sini kalau boleh dibilang si gembel ini terus begitu orang itu udah selesai makan satu slice, terus dia berdiri, dia ngucapin terima kasih, dia mau pergi. Tapi apa yang terjadi, si gembelnya malah ngomong lagi gitu. Kalau dari segi diberkatinya, mungkin orang yang tadi di restoran dia nggak akan pernah kekurangan. Tapi gembel ini dia harus mikirin ke depannya dia harus makan apa nih. Kedepannya dia harus makan apa nih. Tapi ketika ada yang minta, justru dia yang paling generous untuk memberi. Ternyata diberkati itu tidak membuat kita bisa memberi. Orang diberkati belum tentu bisa memberkati. Tapi di sini Tuhan katakan bahwa ada yang sukacita yang lebih ketika kita memberi. Ketika kita memberi, kita diajarkan bahwa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Gembel yang tadi ketika dia memberi, dia pasti merasa bahwa dirinya sudah diberkati dan ini cukup buat dia. Ketika memberi, kita akan diberikan rasa berkecukupan untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Dan ketika kita memberi, kita pasti belajar untuk mengucap syukur. Dan ketika kita memberi, kita belajar untuk peduli dengan sesama. Jadi mari saat ini kalau kita mau memberi, tadi semua sudah angkat tangan diberkati. Ada firman Tuhan berkata ketika kita sudah diberkati, lebih sukacitanya daripada kita menerima berkat, yaitu ketika kita memberi. Amin. Mari kita angkat persembahan kita beri yang terbaik karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami masih boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kau yang lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap persembahan yang akan diberikan. Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kami percaya akan setiap pemeliharaan-Mu. Kami percaya akan setiap berkat yang Tuhan percayakan buat kami. Dan ini bagian kami untuk memberi. Dan kami bersukacita atas pemberian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beri persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan, amin. Mari memberi dengan sukacita. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk firman Allah. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta kita semua membuka
Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara sudah siap? Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan firman-Mu. Biar kehausan dan kelaparan Engkau berkati Tuhan. Biar kami dipuaskan. Sehingga kami hidup oleh iman. Dan sungguh Engkau berkenan kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca sama-sama Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ke-15. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Siapa yang mau cemerlang? Katakan saya. Siapa yang mau bersinar? Katakan. Silakan duduk. Coba lihat kiri kanan, pakai mata, katakan selamat pagi. Oke, saya cuma suruh pakai mata, langsung bersuara. Setiap orang senang ya kalau mendengar kata selamat. Selamat ulang tahun, selamat pagi, selamat semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menikmati hidup yang selamat. Selamat dalam kehidupan. Bukan hanya hidup ini, hidup kekal. Karena kita sudah percaya Tuhan, hari ini saya mau bicara bukan hanya hidup kekal, tapi saya mau bicara hidup hari ini, hidup yang selamat. Seringkali saya perhatikan kalau kita mau ada pemberkatan, agak sedikit pressure rasanya kalau buat jemaat untuk memuji Tuhan. Mungkin nunggu-nunggu pengantin atau suasana sedikit berbeda. Tapi saudara, saya justru mau saudara bayangkan bahwa hidup yang Tuhan beri sama kita, yang Tuhan janjikan bukan sekedar hidup, tetapi hidup berkelimpahan. Katakan, hidup berkelimpahan. Saudara, jadi harus senyum, harus penuh pengharapan. Nah, bagaimana kita hidup selamat? Hanya oleh anugerah Tuhan. Saudara bayangkan, saya rindu saudara menjadi orang Kristen yang di ayat 2 senantiasa taat mengerjakan keselamatan. Artinya Paulus memuji orang Filipi. Dan saya juga berdoa jemaat di tempat ini, saudara senantiasa taat mengerjakan keselamatan. Artinya saudara orang yang setia. Siapa yang mau setia? Katakan, saya. Bukan hanya setia. Ketika mengerjakan keselamatan dengan setia, mereka juga mengerjakannya dengan takut dan gentar. Artinya apa? Serius dengan kerohanian. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh dengan hal yang rohani. Kayaknya saya harus minum dulu, saudara. Saudaraku, setia, serius, sungguh-sungguh. Tapi firman Allah katakan selanjutnya di ayat 12. Bahkan mereka mengerjakan keselamatan
itu terus menerus, bahkan ketika Rasul enggak mengawasi mereka. Di sini dikatakan tetap dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Setia, serius, sungguh-sungguh. Bahkan ketika enggak ada yang mengamati, standarnya tetap tinggi. Hari-hari ini saya mengajar di Sekolah Alkitab Pantai Costa, seminari online, saudara. Dan banyak yang menanyakan, karena saya salah satu board di sana, dan saat ini saya sebagai ketua yayasan. Orang nanya, Sekolah Alkitab pembentukan karakternya gimana? Kan gak ada yang lihat. Enak dong. Tapi kita mengajarkan pentingnya karakter justru ketika gak ada yang mengawasi. Standar hidup seseorang bukan hanya ketika yang dia lihat, tetapi yang paling penting ketika gak dilihat. Hari-hari ini dengan pandemi, saudara sungguh-sungguh diuji. Apakah saudara akan serius berdoa? Apakah saudara sungguh-sungguh membaca Alkitab? Apakah saudara sungguh-sungguh mempraktekkan nilai-nilai kekristenan? Ketika nggak bisa ibadah bersama kemarin, ketika nggak bisa komsel, justru standar rohani saudara seperti apa? Tetap tinggi nggak? Siapa yang mau tetap setia? Katakan. Siapa yang mau sungguh-sungguh? Bahkan siapa yang mau rohaninya standarnya tinggi? Gak perlu dilihat, tapi memang karena standarnya tinggi, dia yang otomatis menjaga diri. Dia otomatis melakukan sesuatu. Kenapa? Gak perlu diawasi, karena ada kontrol yang di dalam. Jadi itulah penjelasan kami. Itu sebabnya kami banyak evaluasi diri di Sekolah Alkitab itu. Nah, saya mau jemaat saudara mengalami 3 hal ini. Tetap setia, sungguh-sungguh, serius dengan hal rohani. Dan yang paling penting, standar rohaninya jangan turun, jangan kendor. Hari ini yang kita alami pandemi, di depan kita nggak tahu apa lagi. Tapi apakah kita terus mengerjakan keselamatan kita? Saya berdoa kita adalah orang yang setia, serius atau sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, standarnya tinggi. Nah, untuk menjadi orang Kristen yang seperti itu, ternyata hanya bisa dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah hidup selamat. Hidup atau selamat oleh anugerah. Baik hidup kekal maupun hidup hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, semua orang senang kalau sekarang selamat menempuh hidup baru. Selamat berbahagia, nanti buat pengantin. Nah, belum datang ya. Selamat bekerja. Selamat buat kelulusan. Semuanya selamat, 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 selamat. Jadi pendek kata, kita pengen setiap hidup kita selamat dalam semua hal. Bukan hanya masuk ke surga. Bukan hanya memperoleh hidup kekal, bukan hanya lahir baru, tetapi selamat dalam semua sisi. Dan saya rindu saudara mengenal konsepnya adalah hidup oleh anugerah. Kalau begitu, apa sih hidup oleh anugerah itu? Apa sih selamat oleh anugerah itu? Apa sifat dari kasih karunia atau anugerah? Saya akan beri sama saudara pagi hari ini 3M. Katakan kiri kanan 3M. Saya nggak mau panjang-panjang karena sebentar ada pemberkatan. Tapi saya pengen yang 2 sudah familiar bagi saudara. Tapi M yang ketiga saya pengen tekankan pagi hari ini. Tapi saya ulang dulu. Kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Kenapa kita perlu terus hidup oleh anugerah? Kenapa kita perlu? Untuk keselamatan kita perlu anugerah Tuhan. Karena ada 3 hal yang dikerjakan atau sifat dari anugerah. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan selanjutnya, yang pertama dari kasih karunia atau anugerah, selalu saya katakan Tuhan akan kasih kemauan. 1, 2, 3. Katakan bersama saya, mau. Saya mau. Jangan jadi orang Kristen saya harus, enggak. Tapi saya mau. Ada kerelaan di hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diterangi, akhirnya kita berkata, oh aku mau melakukannya. Yang paling penting pertama itu dulu mau. Ada waktu daging kita terlalu mencokol kita. Menahan kita untuk berdoa, untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk mengampuni, berat. Tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita ada kemauan untuk melakukannya. Saya ulang ya, kemauan saudara sudah tahu. Tapi sekali lagi, kalau hari-hari ini saudara berkata haroream, berdoa temeni hese, beribadah itu susah. Saudara butuh anugerah. Karena Tuhan akan kerjakan kemauan sampai saudara mau. Amin. Aduh, susah berkorban, susah mengampuni. Aduh, susah memperhatikan yang lain. Susah untuk kerja keras atau apapun juga. Pertama minta, Tuhan aku perlu anugerah-Mu. Saya gak akan lama-lama di situ. Yang kedua, bukan hanya mau, tetapi Tuhan kasih juga yang kedua. Sifat atau ciri kasih karunia adalah kemampuan. Katakan mampu. Saya mau dan saya mampu. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita hidup oleh iman, Tuhan kasih visi, kasih impian. Aduh, saya sih pengen ya hidupnya berubah. Saya pengen ekonomi keluarga kami berubah. Saya pengen moralitas keluarga kami berubah. Saya pengen pendidikan keluarga kami berubah. Mau. Tapi tak bisa. Mana mungkin. Saudara kalau menerima anugerah, saudara akan diberi kemampuan. Amin. Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih impian, dan Tuhan kasih kemampuan untuk mencapainya, untuk mengerjakannya. Ya, saya masih ulang-ulang, tapi saya pengen selalu setiap kali sudah datang di pondok anugerah, ingat saya mau, saya mampu. Kalau hari-hari ini ada mimpi saudara mulai terbenam, mimpi saudara mulai terhalang oleh awan mungkin, mimpi saudara mulai pudar, kembali ke anugerah Tuhan. Kembali biar Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Ku punya mimpi, ku punya visi. Ingat lagi hal itu. Kalau mungkin saudara mulai melupakan, udahlah ini kayaknya bukan berkat kami. Yang saudara perlu, satu, minta anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Dan anugerahnya diberikannya dengan limpahnya buat mereka yang percaya. Anugerahnya adalah pemberian yang luar biasa, yang murah hati, yang kita gak layak terima. Kita hanya terima dengan iman. Mari cek saudara, sekarang sudah bulan Oktober, November, Desember. Ini sudah kuartal terakhir. Apa mimpimu di tahun ini? Sudah kejar target belum? Kalau belum, justru evaluasi ibadah kita.
Karena ibadah itu mengandung kuasa. Bukan hanya untuk hidup kekal, tapi untuk hidup hari ini juga. Jangan-jangan saudara nggak hidup oleh kasih karunia. Nggak hidup oleh anugerah. Saudara mungkin gunakan kekuatan saudara. Saudara perlu belajar menyerah kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya mau. Semua orang kalau mau. Tapi mampunya itu. Amin. Saya berdoa ketika terus saudara belajar hari ini. Berat, sulit, banyak saingan. Ada onak dan duri. Gelap mungkin jalannya, lorongnya terlalu sempit. Tetapi karena ada kasih karunia, saudara akan berkata segala perkara dapat cakap ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Atau mungkin saudara sudah berjalan 50%, saudara mulai lelah. Kenapa lelah? Karena saudara pakai kekuatan saudara sendiri. Ingat, anugerah Tuhan yang memampukan saudara maju. Ada saudara yang sudah sedikit lagi, 90% saudara sudah jalan. Jangan berhenti. Doa saudara, air mata saudara, tenaga saudara, sedikit lagi membuahkan hasil. Tapi untuk yang 10% itu, saudara perlu anugerah Tuhan. Saudara perlu mujizat Tuhan. Saudara perlu pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang saudara butuhkan hari ini. Untuk menggapai mimpi. Katakan bersama saya. Tuhan mau saya menjadi generasi yang cemerlang dan unggul di tengah komunitas saya. Amin. Itu misi gereja ini. Sekali lagi, ini udah kuartal terakhir ini. Mari kejar target kita. Apa mimpi kita? Terus berdiri bagi mimpi kita, bagi doa kita, bagi cita-cita kita, untuk pribadi kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat Tuhan. Tapi saudara perlu kemauan dan kemampuan. Ya, saudara sudah biasa dengar itu, hanya mengulang. Yang terakhir ternyata kasih karunia. Kalau kita lihat konteks ayat ini. Tadi saya sudah baca ayat 13, saya akan baca 13, 14, 15 langsung. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan, kemampuan menurut kerelaannya. Ayat 14, 15 ternyata ada satu kualitas lagi. Ada sifat lagi yang baru yang kita akan pelajari. Dia berkata begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Sekali lagi, misi gereja kita. Saya dipanggil untuk menjadi generasi yang cemerlang dan unggul di komunitas saya. Lihat, di sini dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ternyata kasih karunia itu bukan hanya bicara tentang kemauan atau mau. Bukan hanya bicara kemampuan atau mampu. Tetapi kasih karunia itu membawa kita kepada kemuliaan atau mulia. Poin saya yang ketiga. Tadi mau, mampu, dan mulia. Saudara nggak perlu Tuhan kalau menghasilkan yang nggak mulia. Saudara nggak perlu Tuhan kalau saudara standarnya di bawah cemerlang. Nggak perlu Tuhan.
Saudara nggak perlu Tuhan kalau standarnya di bawah unggul. Ingat saudara, kita harus sampai mengalami yang namanya bukan hanya diberi kemauan, diberi kemampuan, tapi dibawa ke dalam kemuliaan. Itu sebabnya kita harus cemerlang dan unggul. Orang yang mulia itu kenapa menghasilkan suatu karya mulia? Masterpiece misalnya. Karya unggul. Kenapa? Karena ciri khasnya adalah satu. Kalau tadi kemauan, kemampuan, saya tambahkan satu lagi. Kreativitas. Katakan bersama saya. Kreativitas. Ketika anugerah menjamah hidup saudara, cara berpikir saudara beda. Cara merasa saudara beda. Cara berimajinasi saudara berbeda. Oh, cara apa lagi saudara? Cara kerja saudara jadi beda. Kenapa? Ada roh kreativitas di dalam kita. Yang membawa kita semakin apa? Dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Untuk mulia, cirinya kreatif. Orang yang kreatif, ada 4 hal yang saya akan bagikan. Pertama, tidak bersungut-sungut. Hanya orang yang nggak kreatif yang bersungut-sungut. Kenapa orang teh suka sungut-sungut? Mentok cara berpikirnya. Mindsetnya nggak berkembang. Pemikirannya nggak luas. Makanya bersungut-sungut. Hese-hese teuing hirup teh. Gawe teh, aduh. Meni naonnya. Sungut-sungut. Sungut-sungut itu dari dalam saudara. Dengan diri sendiri. Kerja nggak ada sukacita gitu ya. Mengerjakan sesuatu tuh berat. Mau bangun aja aduh berat. Kenapa saudara? Nggak hidup oleh anugerah. Roh kreativitas nggak ada. Saya berdoa ya. Jemaat kota di atas bukit. Kalau kerja di perusahaan manapun juga. Orang langsung bisa lihat. Kamu jemaat kota di atas bukit ya. Kenapa? Beda, kreatif. Tapi sedih saya. Hah? Kamu jemaat kota di atas bukit. Nah kedul. Nah telat wae. Nah ngutang wae. Kenapa? Enggak kreatif. Saudara, lihat. Kalau orang masih suka bersungut-sungut. Berarti dia mesti belajar anugerah lebih banyak. Berarti dia masih pakai kekuatan sendiri, talenta sendiri. Tapi ketika pertolongan yang ajaib dari Tuhan datang. Apa yang terjadi saudara? Saudara akan melihat. Wow, saya melakukan hal yang baru. Yang besar. Yang kedua. Tidak berbantah-bantah. Kalau tadi bersungut-sungut di dalam diri. Kalau tadi berbantah-bantah dengan yang lain. Orang yang kreatif itu bisa kerja sama. Dia bisa lihat ini kelebihan saya. Tapi saya juga punya kekurangan. Saya perlu yang lain. Orang kreatif gak sombong, gak egois. Orang kreatif membangun jaringan. Amin. Makanya kalau kita di gereja itu penting sekali berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan sesama. Apa yang hilang kemarin di online? Hubungan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita belajar gak mau kenal sama yang lain. Berarti ada yang gak beres di hidup kita. Gak hidup oleh anugerah. Orang suka berbantah-bantah. Bukan hanya yang ngelihat orang langsung ngomongin orang. Tetapi orang yang menyendiri. Ada yang gak beres. Bangun hubungan saudara. Kunci sukses itu bangun hubungan. Amin. Jadilah orang juga yang menyenangkan. Jangan kalau ketemu langsung lihat.
nggak matching baju teh. Jangan saudara ya. Kalau ngelihat orang lain punya sesuatu, wih bagus. Mungkin kita pikir ada yang lebih bagus sih. Jangan langsung ngomong. Besarin hati dulu. Bagus yang kamu punya. Nah kalau kita mau motivasi, kalau ini aja kamu bisa dapat yang lebih baik. Amin. Jangan berbantah-bantah. Tapi jadilah orang yang membangun. Jadi orang yang rendah hati perlu satu dengan yang lain. Saudara, kalau saudara mau berkembang tuh kayak gitu. Tapi kalau tadi udah sungut-sungut, itu tinggal tunggu waktu. Orang yang sungut-sungut di dalam tinggal tunggu. Mengekspresikan sama orang luar, berbantah-bantah. Jadi sekali lagi ya, kalau ada jemaat kota di atas bukit, orang bilang, ini pasti ini. Kenapa? Kerjanya sambil senyum. Udah kerja berbagi lagi. Tongkopetnya. Saudara. Gak pelit ilmu. Gak pelit pengalaman bagi. Karena kalaupun kita udah kasih resep sama orang. Apakah dia bisa masak? Belum tentu. Kita kasih jurus bisa dilakukan? Belum tentu. Tapi kebaikan hati kita. Tuhan bilang, kamu kreatif, aku tambahkan kreativitas. Amin. Saudara mau lihat? Jangan biring saudara sudah tua. Gak bisa buat kreativitas lagi. Itu sekali lagi gak hidup oleh anugerah. Colonel Sanders suksesnya jual KFC di waktu rambut putih sudah tua. Saya gak tahu dia rohani apa enggak. Tapi dia punya mentalitas kreativitas. Apalagi saudara yang dengar firman. Ketika saudara buka hati sama Tuhan. Tuhan bisa jamah saudara kapan saja. Jadilah orang yang happy dengan diri sendiri. Makanya enggak bersungut-sungut. Happy dengan orang lain. Enggak berbantah-bantah. Kehadiran saudara dirasa. Tapi kalau tiba-tiba bos lihat, si borokokok datang. Kerja masuk gak banyak. Ngutang deui. Kasbon di tahun kemarin can angges. Waduh. Tengking. Dijauhkan dari jemaat kota di atas bukit. Amin. Kalau perlu ngomong gini, bos. Bulan ini gaji saya gak ambil ya. Si bosnya kan udah seneng tuh. Nitip heula bos. Saya mau berpadan dengan yang ada, tapi saya mau apa? Saya berpadan. Saya dapat info tadi malam. Kalau ada suami punya hobi tertentu, beli harga 20 juta, nggak apa-apa. Asal suami kasih juga harga 20 juta sama istrinya. Betul Pak Pendeta Felix? Gitu. Itu namanya kreatif. Saya perlu belajar itu ya. Saya perlu belajar. Ibu Gembala senyum juga kayaknya. Amin ya. Gitu. Kenapa? Ada roh kreativitas. Makanya berpadan dengan yang ada dulu. Tahan dulu belanja buat kita. Saya tuh sering punya kebiasaan nyimpen duit di dompet. Tapi memang istri selalu bisa menemukannya. Gitu. Kalau kepepet kayak kemarin. Aduh belum ngambil duit. Tenang. Karena saya suka selipin. Ya gak banyak sih. Ya tapi lumayan lah, cukup lah. Cukup membuat dia tersenyum. Amin. Kreatiflah saudara. Ini kreatif itu penting saudara. Dan itu anugerah Tuhan. Saudara mau nangkep atau enggak? Saya cepat-cepat, kita mau ada pemberkatan. Tapi saya pengen saudara diberkati. Yang ketiga, tadi tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Artinya saudara penuh integritas. Jangan korupsi. Jangan gak bayar pajak. Aduh kita belum bayar pajak juga ya, ada yang masih ketinggalan. Resto udah ya. Pendeta juga bayar pajak. Itu tidak bernoda, tidak beraib. Jangan suka nipu saudara.
Sehingga orang dunia akan lihat, oh enak ya bisnis sama anak Tuhan. Ya, jangan pakai cara-cara yang gak benar. Jangan pakai jurus kodok. Jilat ke atas, sikut kiri kanan, injek yang di bawah. Jangan sampai kalau saudara jadi bos kayak gitu ya. Pegawai diinjek. Dilatih boleh, didisiplin boleh, tapi bukan diinjek. Sesama yang lain, jangan sikut sana sini. Tuhan pembela kita. Gak usah kita jilat-jilat orang ke atas. Lama-lama kita gak jilat, kita sogok. Kita jilat, kita sogok. Biar kita penuh kreativitas. Ada cara Tuhan. Gimana caranya? Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Jangan tanya orang lain. Lo sukses gimana? Gini lo. Lo gak tahu tuh pintu gak cuma di depan, ada pintu belakang. Oh gitu ya. Tuhan akan kasih cara. Nah itu sebabnya pandemi itu menguji ibadah kita, menguji kerohanian kita. Dan yang terakhir, semuanya ini tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Tetapi yang berikut T-nya adalah terang bagai bintang bercahaya di dunia. Kalau saudara kreatif, tinggal tunggu saudara menjadi terang. Saya nggak tahu tokoh terang udah dengar khotbah saya aja. Jangan-jangan mereka bisa lintas waktu ya, jadi kasih nama terang. Biar kita terang, biar kita bercahaya. Jadi saudara, kalau saudara berkata, saudara orang Kristen masuk surga oleh anugerah, saudara hidup di dunia ini juga oleh anugerah. Cirinya saudara bukan hanya punya kemauan, saudara punya kemampuan. Tapi lebih penting lagi hari ini, karena yang dua ini orang dunia juga bisa kerjakan dengan usaha manusia. Tapi saudara punya kreativitas. Katakan bersama saya, kemauan, kemampuan, kreativitas. Atau pakai 3M supaya konsisten tadi. Mau, mampu, mulia. Jangan bangga kalau saudara kaya, tapi caranya nggak benar. Jangan bangga saudara punya titel kalau caranya nggak benar. Jangan pandang saudara sukses tertentu kalau caranya harus mulia. Artinya diperkenan Tuhan. Siapkan perjamuan kudus saudara. Mari bangkit berdiri. Kalau saya dan saudara bisa mampu mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang bagus dalam hidup kita. Karena ada Dia yang sudah membayar dosa, kelemahan, pemberontakan kita. Dialah Yesus. Oleh korbannya, kita boleh masuk dalam anugerah hidup kekal dan anugerah hidup berkelimpahan. Hanya oleh anugerahnya kita bisa berpikir benar, kita berpikir yang baik, kita berpikir yang bagus, yang mulia. Anugerah yang kita terima, namun korban yang Yesus bayar. Kenapa saudara harus mau, harus mampu, dan harus mulia? Karena ada harga yang sudah dibayar buat saya dan saudara. Hidup anugerah bukan hanya kita diuntungkan, tetapi ketika kita hidup oleh anugerah,
Tunjukkan kemauan, tunjukkan kemampuan, tunjukkan kreativitas kita, tunjukkan yang terbaik. Karena kita menghargai korban Yesus. Karena kita bersyukur, kita berterima kasih, kita beribadah. Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Itu sebabnya aku mau lebih mampu, mau lebih mulia, mau lebih kreatif. Karena Kau telah berkorban buat saya. Kerja saudara, prestasi saudara, hasil saudara adalah penghargaan buat korban Yesus. Adalah ucapan syukur, adalah respon yang benar. Terima kasih Sang Juru Selamat. Engkau angkat aku, Engkau ubah aku, Engkau muliakan aku karena korban-Mu. Karena korban-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia pagi. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Mu bagiku. Amin kata. Tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai senang kekal. Besar kasih Mari mengucap syukur. bagiku. Tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai tenang kekal. Pegang roti dengan tangan kanan. Di balik suksesmu, di balik keberkatan kita, ada korban dari Dia. Sambil memegang roti, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara mau menghargai Tuhan? Buat komitmen pagi hari ini. Saya mau, saya mampu, dan saya mau hidup mulia. Maukah saudara berkata seperti itu? Dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam pribadi saudara. Biar korbannya sungguh membawa kita dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan anggur saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematiannya lah yang memungkinkan kita dihidupkan. Haleluya. Sebelum kita minum, maukah saudara berkomitmen hidup yang Tuhan beri, kita akan lakukan yang terbaik dalam hidup kita sebagai ucapan syukur, sebagai kinerja kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur buat tubuh dan darah. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia pagi hari ini. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Katakan, besar kasih-Mu padaku. Aku disucikan, aku diangkat, sehingga ada damai sejahtera dalam hidup. Kasih-Mu bagiku, tiada terurus rahmat-Mu. Disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai. Sekali lagi katakan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada terurus rahmat-Mu. Yesus, oh kalabashanaku diangkat, Kau berikan damai, tenang tenang. Kami bersyukur pagi hari ini karena korban-Mu membuat kami punya kemauan, punya kemampuan, dan Kau beri kemuliaan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami disucikan, kami dibangkitkan, kami bahkan dimuliakan Tuhan. Itu sebabnya biar kekuatan persekutuan lewat perjamuan kudus ini memberi kami semangat baru, memberi kami sasaran yang baru, memberi kami kesungguhan yang baru, sehingga kami tetap setia sampai Engkau berkata, sabaslah hamba yang setia, masuklah dalam kemuliaan-Mu. Biar kami terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, dimanapun kami berada, dilihat orang tidak dilihat orang, tapi kami bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya mari bawa pekerjaan saudara, bawa studi saudara, bawa apa yang saudara sedang impikan. Tuhan hamba berdoa, apapun pekerjaan jemaat, apapun usaha mereka, apapun impian, mimpi mereka, Engkau berjanji mereka akan cemerlang dan unggul. Aku berdoa, lepaskan anugerah-Mu, lepaskan kasih karunia-Mu, kemauan, kemampuan, bahkan pagi hari ini kreativitas dari Tuhan turun bagi seluruh jemaat. Mereka adalah pencapaian keunggulan. Mereka orang-orang cemerlang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tangan. Terimalah berkat, kasih Bapa surgawi, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Di bawahnya engkau dalam kemuliaan demi kemuliaan. Itu sebabnya Tuhan membuat engkau menjadi garam dan terang dunia ini, pembangun kota di atas bukit. Biarlah kemauanmu, kemampuanmu, bahkan kreativitasmu yang dari Tuhan disaksikan banyak orang, dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang diberi kreativitas katakan amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya.